Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sintetis alloy BE CuMi untuk alat listrik 2,5% BE hingga 97,5% Cu. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pembimbing kami yaitu Ibu Syamsi Aini selaku dosen kimia unsur golongan utama, dan selanjutnya dengan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri. Saya Tasya Mardatia sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya yaitu Sylvia Dwi Erman dengan NIM 210351114. Selanjutnya ada Ufaira Hafiza dengan NIM 210351116. Selanjutnya Ulfa Autazia dengan NIM 21,35117. Selanjutnya Windy Maharani dengan NIM 21,35120 dan Winnie Tridesi dengan NIM 21,35121. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kami mulai presentasi ini. Materi pertama yaitu tujuan dan teori dasar akan disampaikan oleh Winnie Tridesi. Kepada Winnie dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan tujuan dan teori dasar dari materi hari ini. Tujuannya yaitu mampu melakukan teknik sintesis alloy dengan menggunakan metode peleburan. Dan teori dasarnya yaitu ada peleburan adalah proses reduksi biji sehingga menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat seperti karbid, hidrogen. Selanjutnya ada alloy, merupakan suatu jenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam atau gabungan dengan unsur non-logam. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kita cukup kepada Winnie. Selanjutnya, pemaparan tentang alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Ufaira. Kepada Ufaira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ufaira Hafiza dengan NIM 210351116 akan menjelaskan mengenai alat bahan serta cara pembuatan alloy dengan teknik peleburan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu tungku peleburan dan timbangan, dan bahan yang digunakan yaitu tembaga 10 gram dan timah 40 gram. Selanjutnya, yaitu untuk cara pembuatan alloy untuk teknik peleburan, yaitu antara tembaga dan timah. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui titik lebur antara timah dan tembaga. Titik lebur dari timah yaitu 232 derajat Celcius dan titik lebur dari tembaga yaitu 1085 derajat Celcius. Pertama yaitu masukkan 10 gram tembaga pada tungku peleburan yang telah dipanaskan pada suhu maksimal 1600 derajat Celcius. Hal ini akan menyebabkan timbulnya api karena tembaga yang digunakan merupakan tembaga enamel bekas lilitan trafo. Jadi dia akan membakar enamen terlebih dahulu. Karena perbedaan titik lebur antara timah dan tembaga itu sangat jauh, maka tembaga terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tungku karena titik leburnya lebih tinggi. Hal ini juga dilakukan agar alloy timah yang dihasilkan nantinya lebih keras dan merata secara permanen. Lalu setelah itu ditambahkan boraks yang bertujuan untuk mengikat bagian yang kotor pada lelehannya. Setelah itu tunggu tembaga melebur. Lalu tambahkan timah 40 gram. Setelah itu akan dihasilkan timah yang tidak berkilau dan memiliki struktur yang lebih keras.
Hal ini dapat dilihat pada video bahwa timah tidak mudah dipatahkan dengan tenaga biasa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita kepada Upacara. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Ulfa. Kepada Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada video yang telah kami amati yaitu mengenai pembuatan alloy dengan teknik peleburan, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis, sifat, dan kekuatan dari alloy tersebut. Metal alloy adalah campuran dari dua atau lebih logam dan non-logam yang membentuk material dengan sifat yang baru. Pada video tersebut, bahan yang digunakan ada dua, yaitu tembaga dan timah, di mana tembaga tersebut dimasukkan ke dalam wadah panas sehingga timbul api. Setelah itu, tembaga yang digunakan pada praktek tersebut kurang bersih, maka ditambahkannya sedikit boraks. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ulfa. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Windy. Kepada Windy dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan terkait pembahasan, yaitu tembaga akan meleleh hingga cair, lalu dimasukkan timah ke dalam cairan tembaga tersebut. Setelah semuanya mencair, larutan tersebut dikeringkan beberapa hari sehingga terbentuk timah yang keras. Agar timah tersebut menjilat, praktikan mempoles menggunakan amplas. Karena teknik yang digunakan sangat sederhana, maka hasil diperoleh kurang memuaskan. Baiklah, sekian penyampaian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Windy. Selanjutnya, latihan soal dan jawaban akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas beberapa latihan soal, yaitu soal pertama, bagaimana cara mendapatkan alloy yang homogen. Alloy dalam keadaan padat mempunyai 3 kemungkinan macam fase, terbentuk di antara logam-logam Cu dan Sn. Senyawa ini terjadi dengan komposisi kimia sedemikian rupa sehingga mendekati perbedaan jumlah elektron valensi dengan jumlah atom yang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jika fluiditas Cor rendah, apa yang terjadi, serta apa saja yang mempengaruhi fluiditas tersebut? Jawabannya yaitu, jika fluiditas Cor rendah, maka tidak akan mampu mengisi rongga Cor keseluruhan sehingga akan menimbulkan cacat produk. Fluiditas sangat dipengaruhi oleh temperatur ruang, perpindahan panas, viskositas, tegangan permukaan, dan inklusi logam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa itu metode peleburan? Jawabannya adalah, metode peleburan adalah pemanasan secara langsung antara campuran satu logam dengan logam lainnya, hingga melebur. Setelah itu didinginkan sampai padat dan terbentuklah alloy. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sylvia. Dari pembahasan mengenai pembentukan sintetis alloy tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peleburan merupakan proses produksi biji, sehingga menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat. Alloy sendiri terbentuk dari gabungan beberapa logam atau gabungan logam dengan unsur-unsur non-logam. Pada metode ini yang digunakan yaitu sintetis alloy dengan metode peleburan antara tembaga dengan timah. Sintetis alloy dengan metode peleburan antara timah dan tembaga tersebut didapatkan hasil yaitu memiliki warna silver dan memiliki kekuatan yang kuat.
Baiklah, sekian presentasi kelompok kami mengenai sintesis alloy menggunakan timah dan tembaga. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.